lagi dengan saya, Sri Wijayanti, di channel YouTube saya. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang publikasi ilmiah. Jadi, saya akan membahas gimana sih caranya kita memilih publikasi jurnal mana yang akan kita tuju untuk publikasi ilmiah kita. Nah, bagi kayak dosen, peneliti, atau yang memang passion di bidang publikasi, pasti kita akan selalu ya dituntut atau memang berkeinginan untuk bisa men-share, mempublikasikan karya ilmiah kita di jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita memilih publikasi ilmiah di jurnal mana yang akan kita tuju. Oke, tips yang pertama. Jadi tips yang pertama kita harus memperhatikan kredibilitas dan peringkat dari jurnal itu. Jadi jangan sampai kita mempublikasikan di jurnal yang tidak kredibel atau yang sering masuk ke dalam jurnal predator ya. Ini juga kita harus hati-hati. Caranya kita bisa mengecek peringkatnya apabila kita mau submit di jurnal internasional, kita bisa mengeceknya di website Simago. Kalau kita akan mempublikasikan di jurnal nasional atau yang berbahasa Indonesia, atau di jurnal di Indonesia, di jurnal nasional, kita bisa mengeceknya di peringkat di Sinta. Gimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, caranya kita akan menuju ke web untuk kita mengecek ranking jurnalnya. Jadi ketik aja di Google Simago ya, dari Simago Journal and Country Rank gitu. Kemudian kita bisa klik di sini, kita bisa ada berbagai macam pilihan yang bisa kita explore ya. Ada ranking jurnal, ada berdasarkan negara gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ke jurnal ranking. Klik jurnal ranking, kemudian silahkan bisa dicek, ini kan masih secara umum. Nanti misalnya silahkan teman-teman mengecek sesuai dengan bidangnya, misalnya saya health, bisa di subjek areas atau di subjek kategoris, misalnya health. Ini kan lebih, kalau areas itu lebih umum, kalau ini lebih spesifik. Di sini ada beberapa, nah saya misalnya di bidang public health, masuk ke dalam di sini ya, di kesehatan masyarakat misalnya. Nah, ini akan sudah diurutkan dari peringkat yang paling bagus sampai di peringkat yang Q4. Jadi yang saya sebutkan bahwa ada kuartil 1 yang paling bagus sampai di kuartil 2, kuartil 3 sampai kuartil 4. Ini kita bisa pilih lihat-lihat ya, kalau kita mau memilih di Q1 gitu, ada berbagai macam, banyak sekali jurnal-jurnal yang ada di sini. Nah, kalau kita tertarik misalnya dengan salah satu jurnal, tinggal diklik saja. Nanti misalnya ini adalah BMC Global Health gitu. Nanti bisa dicek di homepage-nya informasi dari jurnal tersebut. Jadi memang ya ide satu-satu gitu ya, informasi tentang biayanya, tentang misalnya panduan autornya seperti apa, bisa kita cek di websitenya. Jadi kalau misalnya kita memilih seperti itu. Ini Q1, kemudian kita misalnya di Q2, terus seperti ini ya, memang membutuhkan ketelitian, membutuhkan waktu ya, energi untuk ya memilih-milih jurnal mana yang pas. Tapi ini sampai Q2, Q3 tinggal dipilih sesuai dengan minat kita ya, kita mau memilih di mana, di Q berapa kita akan mensubmit gitu. Ini untuk di peringkat
di internasional, kita bisa menggunakan Shimago. Oke, kalau untuk peringkat di nasional, jadi nasional berakreditasi, kita bisa cek peringkatnya ada di Sinta. Jadi misalnya ini alamatnya ya di Sinta Ristek BRIN, ini baru ya. Nah, ini sudah ada kalau di Sinta itu ada peringkat S1, S2, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Yang paling bagus tentu saja Sinta 1, terus berturut-turut sampai yang paling rendah adalah Sinta 6. Jadi kita bisa men-search jurnalis ini atau sesuai dengan keilmuannya. Nah, kalau misalnya ini kesehatan masyarakat gitu ya, tinggal kita cek di jurnal mana saja. Seperti biasa kalau kita mau cek di detailnya, tinggal diklik saja di ada media kesehatan masyarakat Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan lain-lain, Universitas Ahmad Dahlan misalnya. Atau nanti kita bisa tinggal ini di ke websitenya. Nah, seperti itu untuk kita bisa mengecek peringkatnya ya, apakah kita mau ke S1, S2, S3, S4, S5, atau S6. Jadi inilah peringkat-peringkat jurnal nasional yang terakreditasi. Ini yang bisa dilakukan untuk bisa mengecek peringkat jurnalnya. Oke, tips yang kedua, kita harus juga memperhatikan biaya publikasi. Jangan sampai kita sudah accept atau diterima terus kita nggak bisa bayar gitu ya. Karena ada juga jurnal-jurnal yang mahal, bahkan misalnya ada tim saya pernah bayar sekitar 30 sampai 35 juta. Itu kalau yang memang open access dan juga peringkatnya misalnya Scopus di Riki 1 gitu ya. Jadi yang ada juga yang gratis gitu. Jadi ya, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengecek biaya publikasi atau article processing charge ya. Ada bahkan yang submit saja sudah bayar. Ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai salah kita memilih gitu ya ketika sudah kita proses tapi ternyata mahal atau murah itu sangat tergantung dari budgeting kita. Kadang-kadang kita punya hibah, dana hibah yang memang kita alokasikan slot untuk publikasi. Jadi memang nah kita menaruh budget berapa di situ. Ya, itu harus kita perhatikan. Biasanya informasi ini ada di setiap website dari jurnal. Jadi selain peringkat, yang kedua adalah kalau saya biasanya adalah berapa sih biayanya gitu sehingga saya bisa mengukur budget saya cukup nggak ini untuk menerbitkan di jurnal tersebut. Jadi jangan lupa untuk mengecek biaya publikasinya. Oke, tips yang ketiga. Jadi kita juga kadang yang saya lakukan adalah mengecek jumlah edisi dalam setahun. Dari jurnal itu kita bisa cek di arsipnya di jurnal itu berapa kali jurnal itu menerbitkan edisi dalam setahun, karena ada bermacam-macam. Ada yang 1 kali dalam setahun, ada yang 2 kali dalam setahun, ada yang 3 kali, 4 kali, atau ada yang sebulan sekali. Nah, kenapa kita harus mengecek hal tersebut? Karena misalnya kita bisa meng-assess atau kita bisa mengukur berapa sering dia akan menerbitkan dan berapa berpotensi kita untuk cepat diterbitkan atau kita chance kita untuk diterima gitu ya. Misalnya 1 tahun sekali, waduh antriannya panjang atau nunggunya lama atau kemungkinannya mereka hanya membutuhkan artikel yang sedikit. Tetapi kalau misalnya ada yang 1 bulan sekali menerbitkan gitu ya, oh berarti mereka membutuhkan artikel setiap bulan yang dalam pasti akan membutuhkan artikel terus-menerus yang banyak. Jadi ada chance publikasi kita akan diterima. Atau ada jurnal yang
selain jumlah edisinya, ada juga yang mencantumkan acceptance rate. Acceptance rate-nya berapa gitu ya. Jadi salah satu yang diperhatikan juga berapa sering. Itu juga memperlihatkan bahwa publisher-nya atau pengelolanya itu aktif atau rutin. Jangan sampai nggak kita cek edisi yang terakhir mereka aktif menerbitkan kapan. Jangan-jangan ini jurnal sudah bolong-bolong gitu, jangan yang bolong-bolong, karena itu memperlihatkan bahwa pengelolanya nggak oke, bahwa ya jangan-jangan nanti nggak terbit-terbit atau tidak lama untuk waktu processing jurnalnya, karena ya memang waktu processing jurnalnya bisa sangat bervariasi gitu. Oke, tips yang keempat adalah waktu pemrosesan jurnal. Gimana sih kita bisa tahu jurnal itu rata-rata memproses jurnalnya berapa lama? Kita bisa cek di terbitan-terbitan dari jurnal yang edisi-edisi kemarin. Biasanya ada informasi artikel tersebut diterima oleh redaksi atau di jurnal itu kapan. Diterima artinya masuk ke dalam, disubmit gitu ya, disubmitnya kapan. Kemudian ada biasanya ada acceptance date sama publish kapan gitu. Jadi misalnya kita bisa mengukur berapa bulan sih atau berapa lama gitu. Ada yang lebih dari setahun atau berapa tahun gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu paling tidak memberikan informasi bagi kita seberapa lama processing dari rata-rata dari jurnal itu, dari waktu artikel kita submit sampai itu diterima dan juga dipublish. Jadi itu karena memang setiap jurnal itu sangat bervariasi. Kita ketika submit harapannya adalah cepat, walaupun tidak terlalu cepat ya, karena ada waktu-waktu yang normal gitu. Kalau terlalu cepat itu juga harus hati-hati. Kalau misalnya ada penawaran jurnal di email misalnya hanya berapa hari, berapa minggu, itu sudah pasti jurnal predator. Karena untuk pemrosesan jurnal yang normal kita memang harus dengan proses review gitu ya, ada review, kemudian ada revisi gitu. Itu sangat normal di pemrosesan jurnal ilmiah. Jadi kita cek waktunya, misalnya berapa lama, misalnya 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan dari waktu kita submit sampai itu diterima gitu. Jadi kadang-kadang karena menerbitkan jurnal banyak seninya, kadang-kadang sudah kita submit tapi tidak ada respon gitu ya. Berapa lama sih kita harus nggak ada kejelasan gitu ya, nggak ada kejelasan. Misalnya apakah kita harus withdraw, berapa lama pantasnya kita harus email gitu. Biasanya kalau sebulan tidak ada kabar, saya akan email ke editornya. Kalau tidak ada balasan juga sampai misalnya 2 bulan, ya sudah, kita kirim email bahwa kita akan withdraw atau kita tarik lagi, karena nggak ada kejelasan atau tidak ada respon sama sekali dari pengelolanya. Kita menunggu sesuatu yang tidak jelas, itu bisa kita mekanisme withdraw atau kita tarik untuk kita bisa submit di jurnal yang lain. Tetapi tidak boleh mensubmit 2 jurnal yang sama dalam 2 jurnal pada waktu yang sama. Itu secara etika publikasi tidak diperbolehkan. Jadi dengan mengecek waktu penerbitan atau pemrosesannya, kita bisa mengira-ira berapa lama sih waktu tunggu kita untuk kita berproses dengan jurnal tersebut gitu. Oke, tips berikutnya adalah kita juga harus mengakses atau mengukur kualitas dari riset kita atau artikel kita yang akan disubmit. Karena kita sendiri yang bisa mengukur sebenarnya ini pasnya di ranking yang berapa gitu ya. Di tips yang pertama saya sudah sebutkan tentang bagaimana kita mengecek rankingnya. Kalau internasional sering kita sudah paham ya, ada peringkat-peringkatnya. Biasanya di Indonesia terindeks Scopus yang paling terkenal ya, walaupun ada terindeks yang lain seperti Web of
of Science gitu. Tetapi biasanya memang sampai sekarang ini yang paling populer adalah dengan indeksasi Scopus. Biasanya ada kuartil atau Q1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Itu kalau jurnal internasional yang bereputasi. Seperti tips saya yang pertama dengan mengecek rankingnya. Jadi kita bisa mengukur kualitas kita bagusnya atau pasnya di ranking berapa. Walaupun boleh-boleh banget kita bisa men-submit di misalnya Q1, sebenarnya nggak ada salahnya gitu mencoba-coba. Tapi misalnya kita ekspektasinya di level berapa, atau misalnya di level berapa naikin sedikit. Kalau misalnya di reject kemudian kita turunkan, itu biasanya di reject di satu peringkat, diturunkan, atau peringkat jurnalnya kan bisa kelihatan di situ. Ada beberapa ya, kadang-kadang berapa kali reject kemudian turunin lagi. Nah, kita bisa mengakses kualitas kita. Kadang-kadang ada penelitian yang payung, yang komplit, yang integratif, yang banyak, komprehensif gitu ya. Ada sempalan kecil gitu, ada riset kita sendiri yang tahu sebagai peneliti. Jadi dengan seperti itu kita bisa memilih jurnal mana yang sesuai dengan rankingnya, itu pasnya di mana. Itu yang paling tidak realistis tapi pas gitu ya. Jadi itu tips-tipsnya gitu. Jadi kalau terlalu tinggi nanti misalnya nge-reject ya, tapi lama-lama memang di-reject biasa aja sih. Tapi ya salah satu yang saya perhatikan juga kualitas risetnya ya, kita sesuaikan dengan rankingnya, pasnya di mana. Jadi yang kita tahu sendiri ranking atau yang riset ini pasnya kita terbitkan di mana, di jurnal ranking mana gitu. Nah, saya juga ada tips nih. Misalnya kalau kita mengecek rankingnya agak ribet ya, dari satu ada banyak sekali dari ranking-ranking yang ada di web Simago ataupun di Sinta. Nah, kita bisa dapat informasi atau kira-kira gitu jurnal yang akan kita terbitkan di mana itu dari share dari teman-teman kita. Misalnya kita bergabung dalam komunitas LinkedIn atau di ResearchGate. Kalau saya memang lebih aktif di ResearchGate gitu ya. Jadi kita kayak sosial media, tapi di sosial medianya peneliti-peneliti gitu ya. Jadi kalau ada, misalnya saya menerbitkan jurnal kemudian saya share. Jadi kita kan punya komunitas tuh di situ. Jadi teman-teman yang satu bidang kita bisa follow orang-orang yang satu bidang dengan kita. Mereka kalau mereka terbit juga akan share gitu di timeline. Jadi kita tahu mereka tuh pada nerbitin di mana sih gitu. Nah, itu juga bisa jadi inspirasi gitu ya. Oh, teman kita nerbitin di jurnal ini, kita cek jurnalnya apa pas nggak gitu ya. Itu paling tidak jadi referensi gitu. Atau kalau kita mau nanya-nanya enak gitu, karena misalnya kita kenal dari teman yang terbitin di situ, berapa lama sih, cepet nggak, atau gimana gitu. Secara teknis mereka sudah pernah berpengalaman untuk submit di jurnal itu. Jadi itu juga salah satu yang saya gunakan gitu di jejaring sosial yang akademis di ResearchGate gitu. Saya bisa lihat kolega-kolega atau misalnya senior-senior saya yang sudah peringkatnya H indeksnya luar biasa gitu ya. Mereka itu menerbitkan di jurnal-jurnal apa saja, itu bisa menjadi referensi dari kita. Kita tinggal di sini, nanti kita bisa tinggal cek di websitenya jurnal tersebut. Jadi bisa jadi referensi. Lain kali kita bisa jadi pilihan kita, siapa tahu kita bisa submit juga di jurnal tersebut. Jadi nggak kayak kita memilih banyak sekali yang kita nggak tahu gitu. Paling tidak itu salah satu tips yang bisa saya berikan ketika kita akan memilih jurnal. Oke, mungkin itu ya beberapa tips dari saya terkait bagaimana caranya memilih jurnal tempat kita mensubmit artikel ilmiah kita. Ada beberapa tips, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sendiri pun masih belajar ya, masih terus belajar untuk mempublikasikan, menulis, dan terus
produktif untuk bisa menghasilkan karya-karya ilmiah. Semoga teman-teman selalu semangat untuk bisa mempublikasikan karya artikel-artikel ilmiah sehingga peneliti-peneliti di Indonesia terus menghasilkan karya-karya yang kece-kece. Baik, mungkin begitu saja sharing-sharing saya hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.